Salam, selamat pagi saudara yang terkasih. Layani, bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang hadapi, segala beban, persoalan, kesukaran hidup, mari kita datang kepada Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Kita datang kepada Tuhan memuji, memuliakan, menyembah, meninggikan namanya. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pokok-pokok doa-doa kita, dan biarlah hari ini kita datang berbakti dengan tertib, penuh hormat, namun dengan sukacita datang kepada Tuhan di dalam segala keberadaan kita. Mari kita letakkan segala beban hidup, segala persoalan kita di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan Grace Ministry Church dimanapun saudara berada, kami sungguh bersukacita beribadah bersama dengan saudara-saudara sekalian. Dan untuk saudara-saudara yang rindu untuk menjadi anggota ataupun berpartisipasi maupun bersinergi dalam pelayanan, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar, dan mohon suara mic saudara untuk di-mute serta volume HP, laptop bisa diperbesar ataupun dimaksimalkan. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita mempersiapkan diri datang kepada Dia dengan penuh hormat, tertib, dan sukacita. Mari kita bersatu dulu. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 57 sampai 60. Mazmur 119 ayat 57 sampai 60. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu, pada firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan hidupku dan melangkahkan kaki menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Mari kita awali dengan pujian suci, suci, suci. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah Tritunggal, adalah Allah yang suci, Allah yang maha besar, maha kuasa. Baik, mari kita pada pagi hari ini datang kepada Dia, memuji, memuliakan namanya. Suci, suci, suci.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur sebagai orang yang sudah dipilih, sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita mengingat begitu besar karya agung penebusannya melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita sungguh percaya ada kuasa di dalam darahnya. Maka saudara bebas dari dosa, dimenangkan dari segala nafsu yang jahat. Mari kita pujikan, ada kuasa dalam darahnya. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam segala hal yang kami hadapi, berbagai macam topan pada kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia.
Bahkan di saat kami kurang atau tidak setia, Engkau tetap setia. Kami mengucap syukur terutama untuk iman, percaya yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami beroleh anugerah keselamatan di dalamnya. Bapa, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Juga untuk mengingat begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kami terima, baik itu jasmani maupun rohani. Berkat-berkat makanan, keuangan, kelancaran usaha, pekerjaan, studi kami, dan juga begitu banyak penyertaan perlindungan Tuhan terhadap kami dari segala macam mara bahaya yang bisa membahayakan kehidupan kami, baik itu jasmani maupun rohani kami. Bapa, terima kasih. Kami sadar pada pagi hari ini datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus dengan segala keberadaan kami, dosa-dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, motivasi, ataupun yang lainnya yang semuanya terang benderang di hadapan-Mu, yang tidak bisa kami sembunyikan. Engkau tahu. Oleh karena itu kami mengaku berdosa di hadapan-Mu, dan kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami, melayakkan kami sehingga kami boleh meneruskan ibadah online pada pagi hari ini. Di mana kami sebentar lagi akan mendengarkan pemberitaan firman untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan dikuatkan, disegarkan, diberikan pengharapan, penghiburan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan, khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan. Kiranya Kau berkati dan Kau berikan pertolongan, Kau berikan hikmat, Kau berikan kata-kata, Kau berikan apapun yang dia butuhkan untuk bisa menyampaikan firman dengan baik dan benar, sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Bapa di surga, berkatilah juga jemaat-Mu di dalam mendengar, supaya firman-Mu boleh tumbuh, tertanam, berbuah lebat, harum, manis, dan dipakai semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan. Kami sadar dimanapun firman Tuhan dan Injil diberitakan, setan, iblis bersama dengan kroni-kroninya tidak akan tinggal diam. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan kepada kami sekalian supaya dikuatkan di dalam menghadapi segala macam godaan serangan setan dalam bentuk apapun, supaya apapun yang mereka kerjakan tidak akan berhasil. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan, yang kami berikan untuk mendukung pelayanan serta memperlebar kerajaan di muka bumi ini. Kami mohon Kau kuduskan, Kau berkati persembahan kami, dan khususnya untuk tangan-tangan yang mengelolanya, supaya hanya memprioritaskan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau masih menyertai bangsa dan negara kami. Kami tidak lupa berdoa untuk para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan. Kiranya Kau berikan hikmat kepada mereka untuk mengerjakan, melakukan tugasnya dengan memprioritaskan kesejahteraan, kesentosaan, keharmonisan bangsa dan negara kami, rakyat kami Indonesia. Kami tetap tertibkan ke dalam tangan untuk keamanan, ketertiban, keharmonisan, persatuan, kesejahteraan dan kesentosaan bangsa kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, tanpa campur tangan-Mu
apapun yang kami lakukan semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu kami menyerahkan segala masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk berbagai macam bencana yang terjadi di negeri kami, baik itu tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, ataupun bencana-bencana alam yang lainnya. Bapa, kiranya Engkau pakai kami anak-Mu untuk menolong mereka. Engkau berkati juga pemerintah di dalam mengatasi itu, memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami dampak dari bencana alam tersebut. Berikanlah hikmat, berikan apapun yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa membantu dengan sepenuh hati dan mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, mengalami bangkrut, baik itu usaha, bisnis, bahkan sampai habis-habisan, dan mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan, memberikan hikmat, memberikan pertolongan, dan memberikan apapun yang mereka butuhkan, sehingga mereka boleh dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus, dipulihkan kondisi ekonominya, dan diberikan kekuatan serta kemampuan serta sukacita bahwa semuanya itu adalah datang dari Tuhan, dan memakai segala apa yang mereka nikmati untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemerosotan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari gereja, bahkan ingin beralih iman. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada saudara-saudara kami yang mengalaminya ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menarik mereka, merampas kembali mereka dari dunia ini, kuasa setan. Dan sebaliknya mereka diberikan iman yang teguh, diberikan penghiburan, dan melalui firman Tuhan ini, iman mereka boleh dibangun dan boleh dikuatkan. Dan memakai iman mereka untuk memberitakan kabar baik kepada saudara-saudara yang lain. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesehatan tubuh yang saat ini terbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah dalam keadaan lemah, tak berdaya. Kami sungguh berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus apapun sakit penyakit mereka, baik jasmani ataupun rohani. Dan mereka boleh diingatkan bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan Roh Kudus juga memberikan kekuatan iman yang teguh kepada mereka maupun keluarga besar mereka yang merawat, dan cukupkan kebutuhan mereka. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sukacita, baik itu ulang tahun, anniversary pernikahan, kelahiran anak, menempati rumah baru, kantor baru, tempat usaha baru, ataupun sukacita yang lainnya. Bapa di surga, kiranya Engkau genapkan sukacita mereka dan mengingatkan mereka bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Tuhan. Biarlah mereka memakai sukacita itu untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita pujikan Yesus menginginkan daku. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang kudus, kita mempunyai tujuan hidup, bukan seperti orang dunia, tetapi tujuan hidup yang pasti, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan, memakai segala apa yang sudah Tuhan beri
untuk memuliakan Dia dan menolong sesama, berdampak bagi sesama. Mari kita pujikan Yesus menginginkan aku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kita buka Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ke-8.
Hari ini kita akan belajar tentang berbuah di tengah kemarau. Kekuatan di dalam iman kepada Tuhan. Kita ambil dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi andalan kita saat ini? Ada begitu banyak orang yang mengandalkan dalam hidup ini harta, kekayaannya, pangkat jabatannya, popularitas, betapa terkenalnya dirinya, mempunyai begitu banyak pengaruh. Itu adalah menjadi andalan di dalam dirinya. Tetapi apakah yang menjadi kata firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini? Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kalau kita berpusat kepada Dia, mengandalkan Dia, berserah kepada Dia, hanya berharap kepada Dia, kita harus ingat satu hal, bahwa Dia adalah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha segala-segalanya. Dia tidak memerlukan nasihat siapapun. Dia tahu bahkan saat kita belum berdoa meminta, Dia sudah tahu. Dia cukup tahu kecenderungan orang berdosa adalah pada kejahatan, cenderung untuk terus berbuat jahat. Tetapi mari kita mulai pagi hari ini untuk tidak mengandalkan pada diri sendiri, kekuatan diri sendiri, pengertian diri sendiri, hikmat diri sendiri. Kita tidak maha tahu, kita tidak maha kuasa, kita tidak maha tahu bahkan satu detik ke depan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Mari kita meletakkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan yang tak terbatas, yang berdaulat, yang maha tahu, yang maha segalanya. Kekayaan yang kita miliki, betapapun besarnya, mungkin triliunan, itu terbatas. Paling tidak selama kita hidup saja. Demikian juga dengan pangkat dan jabatan. Mungkin kita jenderal, bahkan jenderal besar. Kita mempunyai otoritas untuk mengendalikan orang, berkuasa. Itu juga terbatas. Popularitas, kecantikan, ketampanan, fisik yang begitu prima, itu pun juga terbatas. Kalau kita tua pun, kita akan mengalami kemerosotan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan begitu dengan tegas mengatakan kepada kita, baiklah kita tetap tinggal di dalam Dia. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia, kita seperti pohon di sebelah sungai
di sebelah mata air yang akarnya mendekat kepada air tersebut, sehingga pohon tersebut bisa berbuah, tumbuh berbuah lebat. Saudara yang terkasih, orang Kristen mempunyai guru agung dan bisa belajar dari guru agung melalui firman-Nya. Firman-Nya sudah lengkap dan sempurna. Dan kita bisa belajar melalui firman itu. Kita harus ingat bahwa Ia mengandalkan sumbernya. Ia yang mengendalikan semua orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ia yang memberikan sinar matahari maupun hujan, baik itu kepada orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan ia tidak berhenti menghasilkan buah. Dan kalau kita berbicara buah, di dalam pelayanan itu kadang kelihatan langsung, nyata, kadang juga tidak kelihatan. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan, bahkan dengan baik, dan pelayanan kita berkembang, berkibar di mana-mana, selalu ingat, yang memberikan kemauan dan kemampuan untuk bisa berbuah itu semuanya adalah dari Roh Kudus, dari salah satu pribadi Allah Tritunggal. Mari kita melihat yang pertama, diberkatilah orang yang dikatakan di situ orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bicara pengharapan, saudara-saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, kita mempunyai begitu banyak harapan. Tapi kadang dalam natur kita yang berdosa ini, segala harapan-pengharapan kita ini sudah tercemar oleh dosa. Tetapi firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita bisa bayangkan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, hikmat kita, pengertian kita, kemampuan kita, kekayaan kita, apapun yang ada pada diri kita, semuanya itu fana. Di luar Tuhan, semuanya itu sia-sia. Karena Dia tak terbatas, karena Dia Maha Kuasa, Maha Tahu. Mari kita letakkan semuanya itu dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau kita meletakkan semua pengharapan kita kepada Tuhan, pengharapan kita itu tidak sia-sia. Berbicara tentang berkat, kita harus ingat satu hal, bahwa semuanya itu adalah dari Dia. Segala yang baik sumbernya adalah dari Dia. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu ingat dan bersyukur kepada Dia, menghitung setiap berkat kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan. Daripada kita menjalani hidup ini dengan bersungut-sungut, dengan berkeluh kesah, lebih baik kita menghitung setiap berkat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita saat ini.
Paling tidak di dalam hidup ini kita bisa mengingat hal-hal besar apa saja yang bisa kita kenang, yang bisa kita ingat, untuk supaya kita senantiasa bersyukur kepadanya. Berapa tahun saat ini kita hidup, kita bisa mengingat apa, momen apa yang paling kita rasakan, yang paling berkesan di mana Tuhan campur tangan atas hidup kita. Kita bisa mengingatnya, terutama saat kita mengalami suatu problem, masalah, kesukaran, beban hidup yang begitu berat. Daripada kita tertekan, lebih baik kita menghitung berkat-berkatnya. Saya selalu suka kata ketika mendengar syair dari sebuah lagu pujian, berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Dan kalau kita melihat kasih Tuhan, itu jangan hanya dari berkat-berkatnya, dari kesehatan-kesehatan kita, dari mujizat-mujizat yang kita alami, tetapi pandanglah salib. Di sanalah kasih Tuhan yang terbesar yang telah dinyatakan, dibuktikan kepada kita orang berdosa. Kalau kita memandang salib Kristus, maka iman kita akan teguh dan tidak mudah goyah oleh berbagai macam persoalan, problem, tekanan hidup yang kita alami. Tapi kalau kita menyandarkan, melihat kasih Tuhan hanya dari berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya, semuanya akan berubah. Pada saat kita sakit, pada saat kita kekurangan, kita mulai memandang, mungkin Tuhan tidak lagi mengasihi aku. Tapi kalau kita memandang salib, apapun beban hidup, persoalan yang kita hadapi, kasih Tuhan sudah dinyatakan kepada kita. Berbicara tentang berkat, bukan berarti orang yang di luar Tuhan tidak diberkati. Tuhan memberikan sinar matahari yang sama kepada orang yang jahat maupun kepada orang yang baik, kepada orang yang tidak tahu terima kasih maupun yang tidak tahu bagaimana berterima kasih. Tuhan juga menurunkan hujan yang sama kepada orang yang jahat maupun kepada orang yang baik, kepada orang yang percaya kepada Yesus maupun kepada mereka yang tidak percaya. Saudara yang terkasih, ini adalah anugerah umum Allah kepada semua orang. Jadi ada yang mendapat anugerah umum atau common grace, ada yang mendapat anugerah khusus atau special grace, yang dianugerahi Yesus, yang dianugerahi secara khusus untuk mau dan mampu beriman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Supaya mereka percaya dan beroleh anugerah keselamatan, salvation faith, iman yang menyelamatkan, iman yang genuine, iman yang asli. Itu adalah karya Yesus melalui firman-Nya. Saudara yang terkasih, polusi dosa membuat kacau pemikiran orang terhadap keadilan Allah. Kita harus sadar bahwa tidak ada satu bagian pun yang tidak terpolusi oleh dosa. Tapi kita juga harus ingat satu hal, bahwa Yesus Kristus sudah menebus lunas seluruh dosa-dosa kita. Baik dosa masa lalu, dosa yang sekarang, maupun dosa yang akan datang yang kita tidak tahu akan jatuh di mana. Dia sudah menebus semuanya. Dan kecenderungan orang berdosa adalah apa yang dirasa menguntungkan dirinya, itulah yang dianggap baik dan adil. Di bagian
awal-awal firman Tuhan dikatakan tentang kepercayaan iman yang diberkati. Bagi mereka yang percaya Tuhan sepenuhnya, mereka yang menaruh harapan pada Dia, akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang turun kepada dirinya. Yang pertama dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam artian sepenuhnya, seutuhnya, tidak setengah-setengah. Dan juga tidak mengintervensi rencana, rancangan, kehendak Allah yang baik dan sempurna. Betapapun kuatnya kita mengintervensi, Dia Maha Kuasa, tidak mungkin bisa, saudara. Sekali lagi, siapa yang kita andalkan saat ini? Begitu banyak kalau kita lihat ya kasusnya. Kalau orang ditangkap di jalan, selalu diceritakan, oh keluarga saya anggota DPR, orang yang berpangkat jenderal dan sebagainya. Seolah-olah itu dijadikan tameng untuk kepentingan dirinya sendiri, disalahgunakan. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya bahwa Dia akan menolong, melindungi, menjaga, dan memelihara hidupnya. Dan yang kedua adalah orang yang menaruh, diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pagi hari ini kita harus bisa mengingat bahwa Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kasih. Supaya kita menaruh harapan kita pada yang tepat, yaitu pada Tuhan yang Maha Segalanya, yang mampu melakukan apapun, bahkan yang mustahil dalam pandangan manusia. Kita juga harus menyadari bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu kita bisa tetap berharap hanya kepada Dia yang tahu apa yang baik bagi anak-anaknya. Sebab Dia sendiri yang memilih anak-anaknya, orang-orang pilihan. Saat Dia memilih, maka tidak ada kuasa apapun yang bisa merenggut dari Dia. Ingat, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Segalanya. Jadi manakala itu terjadi sesuai dengan harapan, tetap percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Semua dikerjakan Allah bersama-sama, baik itu suka maupun duka, yaitu untuk kebaikan setiap orang yang mengasihi Dia. Harapan itu sepenuhnya kepada Dia atau setengah-setengah. Dan seringkali kita mengaku seolah kita menganggap bahwa kita sudah berharap sepenuhnya. Tetapi sisi lain kita masih ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang itu seperti kapal, seperti perahu yang diombang-ambingkan angin, topan, badai, dan ombak. Seperti dikatakan firman Tuhan, orang yang demikian seperti yang menaruh pengharapannya dan mengandalkan Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita lihat ya, tumbuh lebat, berbuah. Dan firman Tuhan dengan jelas menggambarkan bagaimana kekuatan dalam hubungannya dengan Tuhan. Orang itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami
datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita bisa merefleksikan dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah seperti ini? Dan pagi hari ini kita bisa memohon diberikan kekuatan iman yang teguh kepada Dia, agar berbagai macam persoalan, problem, kesukaran hidup yang kita hadapi saat ini, kita bisa tetap menjalani hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Dan seringkali orang mengeluh seolah tidak lagi kuat menjalani hidup ini, karena dia mengandalkan dirinya sendiri, hikmatnya sendiri, kekuatan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pohon yang tumbuh di tepi air itu tumbuh subur, tercukupi kebutuhannya untuk bertumbuh dan berbuah. Dan ini menggambarkan betapa kita akan memperoleh kekuatan dalam hubungan kita dengan Tuhan kalau kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Kita seperti pohon yang berakar di tepi air. Dan kita dipanggil untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui kepercayaan dan pengharapan kita padanya. Dia adalah sumber kekuatan kita di dalam kita menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan kehidupan dalam hidup ini. Oleh karena itu kita bisa meletakkan segala yang kita hadapi, betapa beratnya problem kesukaran yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita bisa meletakkan iman kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai dasar supaya kita diberkati dan menjalani hidup ini dengan stabil. Kekuatan kita bukanlah berasal dari diri kita, tetapi dari hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. Jadi memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan berarti dekat dengan sumber hidup. Oleh karena itu semakin banyak masalah, problem, kesukaran atau persoalan hidup ini, seharusnya kita makin dekat kepada Tuhan yang adalah sumber hidup. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan makin menjauh dari persekutuan ataupun pelayanan. Tapi mari kita mendekat kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini. Dan kita harus ingat satu hal, bahwa dosa bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Karena itu pertobatan harus ada di dalam kerangka pikiran setiap orang percaya. Dan kita harus mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kalau kita ingat itu dan menanamkan itu sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka kita akan dikuatkan. Dikatakan di sana hal-hal pentingnya. Betapa kita peroleh kekuatan, dibaharui, disegarkan, seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya di batang air. Air itu sumber kehidupan, saudara. Dan Tuhan sumber kehidupan kita. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nah, seperti saat ini cuaca
khususnya di Surabaya yang mengalami panas terik. Firman Tuhan katakan di situ tidak mengalami datangnya panas terik. Sekalipun begitu banyak orang yang mengeluh, tapi orang yang di dalam Tuhan tahu bahwa semuanya itu untuk kebaikan Dia. Firman Tuhan katakan selanjutnya adalah dekatlah pada Tuhan di tengah kondisi apapun, tetaplah bersama Tuhan. Kondisi apapun, saudara bisa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan. Saudara yang terkasih, hidup ini sementara. Hidup ini semuanya dari Tuhan. Semuanya karena campur tangan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Baiklah kita tetap diam, tinggal di dalam Tuhan. Khususnya kepada kita yang sudah diselamatkan. Kita mempunyai juru selamat, kita pasti selamat. Kita beroleh sumber damai, kita akan berbuah. Dan bicara tentang buah, pohon yang baik adalah pohon yang menghasilkan buah, yang lebat, yang harum, yang manis, yang enak, yang nikmat rasanya, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan berkhasiat serta menguntungkan pemiliknya. Dan dikatakan firman Tuhan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang percaya pun demikian juga. Hidupnya dipakai total untuk memuliakan Tuhan, yang bermanfaat, yang berdampak bagi Tuhan. Dalam kondisi apapun, dekatlah pada Tuhan. Di tengah kondisi terik atau kemarau, di tengah topan badai kehidupan, di tengah problem masalah, di tengah hiruk pikuk kekacauan dunia saat ini, krisis moneter, kesulitan usaha di mana-mana, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah bersama Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah mendekat pada Tuhan dan jangan menjauh. Kita memiliki juru selamat dan sumber kekuatan kita supaya hidup ini senantiasa disegarkan. Satu-satunya jalan adalah dekat dengan Tuhan. Dan kalau saat ini kita mengalami hubungan yang renggang dengan Tuhan, mari kita makin dekat. Di mana kekuatan kita saat ini? Apa yang menjadi andalan kita saat ini? Apakah diri sendiri ataukah dari Dia yang Maha Kuasa? Mereka akan terlindungi dan berbuah bahkan dalam kondisi sulit. Perhatikan, berbuah bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Maka sulit apapun kondisi kita saat ini, kita harus ingat satu hal. Bagi Dia yang Maha Kuasa, itu tidaklah lebih berat dari penciptaan langit dan bumi. Dia selalu siap untuk campur tangan, menolong, bahkan memberikan jalan keluar kepada kita. Sekali lagi, sesulit apapun problem, masalah, kesukaran yang kita hadapi, beban hidup yang kita hadapi, tidaklah lebih sukar dari penciptaan langit dan bumi. Percayalah kepada Dia dan nantikan jalan keluarnya serta campur tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berotoritas penuh atas kehidupan kita, atas setiap ciptaannya, terlebih lagi atas orang-orang pilihannya sendiri. Tetaplah
kita berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami diingatkan untuk tetap setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan apapun kondisi yang kami hadapi. Kami mau terus berbuah, berdampak bagi sesama, tetap memuliakan mengikut Tuhan. Bapa, ampuni kami jika seringkali kami bersungut-sungut, berkeluh kesah terhadap apa yang kami alami. Tapi pada pagi hari kami mau berkomitmen untuk hidup makin dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan sampai akhir. Kami mohon kiranya Roh Kudus menguatkan setiap kami, khususnya pada saat kami mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam topan, badai kehidupan, bahkan beban hidup yang terasa berat, yang seolah-olah kami tidak mampu menanggungnya. Kami sadar Engkau menyertai kami, pertolongan terus berlaku pada kami. Bapa, biarlah kami menjadi pribadi yang baru sama sekali, pribadi yang tetap bersandar hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, dan memakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita memuji, memuliakan, mendengarkan pujian firman dari pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sudah belajar dan kita sudah mengerti firman Tuhan. Biarlah Allah saja yang akan menguatkan dan mengiring langkah kita di masa depan untuk memuliakan namanya lewat hal-hal yang kita lakukan. Sampai aku tiba di
kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, mari kita kembalikan segala hormat, sembah, pujian hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online pada pagi hari ini. Ada sedikit pengumuman bahwa STOS atau Sekolah Teologi Online untuk kelas Iman dan Pertobatan, Bibliologi dan Kristologi pada bulan Mei ini sudah dibuka. Silakan kalau saudara-saudara mau ikut dan bergabung, saudara bisa mendaftarkan diri di nomor WA yang sudah tercantum di layar. Dan juga untuk saudara yang sekali lagi yang mau rindu untuk melayani, mendukung pelayanan, berkolaborasi ataupun bersinergi dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry Church, saudara bisa menghubungi nomor WA 0818030465550. Ibadah online pada pagi hari ini selesai. Dan silakan saudara bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati.